Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Baik Bapak Ibu guru madrasah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan serial motivasi guru madrasah pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan sama-sama berbagi terkait bagaimana kemudian menjaga ilmu yang kita sudah miliki itu sebagaimana ulama salaf kita itu dulu menjaganya. Dan tentu tidak hanya menjaga dalam artian mendiamkan begitu saja ilmu yang sudah kita miliki, tapi kita senantiasa bagaimana kemudian mengamalkan terhadap ilmu yang kita miliki, sehingga dengan demikian mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kemuliaan, melimpahkan kehormatan pada kita semua. Salah satu bentuk untuk menjaga ilmu tersebut adalah dengan tidak menghinakan ilmu tersebut. Bagaimana contoh menghinakan ilmu tersebut? Dalam suatu penjelasan dijelaskan bahwasanya salah satu bentuk menghinakan ilmu itu adalah memberikan pada orang yang bukan ahlinya, mengajarkan ilmu terhadap orang yang memang tidak mau belajar, atau mengajarkan ilmu terhadap orang yang memang tidak mau mengamalkan terhadap ilmu tersebut. Hal ini bentuk daripada penghinaan kepada ilmu tersebut. Meskipun konsep yang semacam ini, penjelasan yang semacam ini atau pendapat yang semacam ini banyak versi. Ada juga meskipun tidak diikutkan, sudahlah ajarkan. Selain itu juga ada yang mengatakan untuk menjaga kemuliaan dan keagungan ilmu itu tetap senantiasa kita menjauhkan diri dari orang-orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana perkataan Syekh Az-Zuhri dalam sebuah keterangannya, hawanun bil ilmi yahmilahul alim ila baitil muta'allim. Salah satu bentuk menghinakan ilmu itu, katanya Imam Az-Zuhri, membawanya orang alim, hadirnya orang alim ke rumahnya orang yang mau belajar, muta'allim. Makanya ini pernah terjadi pada masa Imam Malik, ketika Imam Malik itu diminta oleh raja untuk hadir ke rumahnya untuk mengajari anak-anak beliau. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Artinya apa? Seorang pencari ilmu itu harus kemudian datang ke rumahnya orang yang berilmu, bukan orang yang berilmu kemudian lantas datang ke rumahnya orang yang mau mencari ilmu. Itu yang benar. Ini bentuk khidmah, bentuk penjagaan kita kepada ilmu tersebut. Dengan ilmu itu kita tidak menjadi murahan. Maksudnya murahan itu tidak serta-merta kemudian kita memberikan begitu saja. Makanya kalau ulama-ulama kita dulu itu kan menyeleksi dulu, memberikan ilmu pada murid yang benar-benar mau belajar, benar-benar ulet, benar-benar konsisten, benar-benar dia punya kemauan yang besar untuk itu. Makanya kalau ulama-ulama, cerita-cerita ulama-ulama salaf itu kan memperhatikan kondisi si murid dulu. Tidak, ketika dia belajar, datang untuk belajar, dia tidak akan pernah memberikan materi dulu, tapi diuji dulu seberapa ulet, seberapa istiqomah, konsisten dia mau menerima ilmu. Baru kemudian setelah siap secara batin, baru ulama-ulama salaf kita memberikan ilmu yang hendak beliau dan mereka itu berikan kepada orang lain. Karena ketika kita sudah menjaga ilmu ini, maka ilmu itu senantiasa menjaga kita. Makanya kenapa banyak sekarang ini orang alim tapi hanya pintar, tapi seakan-akan ilmunya itu tidak barokah, tidak manfaat, tidak memberikan nilai
feedback yang positif, rasa takut yang baik, sehingga kemudian senantiasa selalu waspada terhadap setiap gerak-geriknya. Ini salah satunya karena tidak begitu memperhatikan dan memperdulikan serta tidak begitu menjaga terhadap ilmu. Makanya katanya Qadhi Abul Hasan Al-Jurjani itu dalam sebuah syairnya, walau anna ahlal ilmi sonuhu sonahum, seandainya orang yang punya ilmu itu menjaga terhadap ilmu itu, maka ilmu akan menjaga terhadap dirinya. Artinya dampak ketika kita tidak berhati-hati, seorang alim, orang yang mencari ilmu itu tidak hati-hati, maka dia tidak akan pernah dijaga oleh ilmunya. Artinya ilmu itu tidak akan memberikan dampak positif, dampak yang baik terhadap dirinya. Dan salah satunya adalah seorang pencari ilmu itu harus zuhud. Harus zuhud. Zuhud dalam artian ya tarkul muharramat, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, tarkul makruhat, meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan, tarku fudulil mubahat, bahkan meninggalkan sesuatu hal-hal yang mubah, yang boleh, yang berlebihan kayak gitu. Hingga kalau ini semua diupayakan, diusahakan untuk senantiasa terus dijaga dari kehinaan-kehinaan ilmu tersebut, insya Allah guru madrasah sekalian dimanapun Anda berada akan senantiasa dijaga oleh ilmu kita. Kita akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Kita tidak akan pernah dihinakan oleh ilmu kita, karena ilmu kita itu senantiasa akan menjadi pelindung, penjaga terhadap diri kita semuanya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga dan mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk serial motivasi guru madrasah ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Ila Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.